Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamita dengan NIM 24140101, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 1 sampai dengan praktikum 11. Nah, di sini untuk praktikum satunya kita akan menginstal Linux Ubuntu. Baik, pertama-tama kita masuk pada bagian sini new, kemudian kita masukkan VM name-nya. Saya masukkan di sini Mita Linux. Nah, kemudian kita pilih VM foldernya. Di sini saya akan pilih di file. Nah, kemudian kita masukkan ISO-nya. Di sini saya menggunakan Ubuntu versi 22. Kita lanjut ke bagian setup. Masukkan nama, kemudian password. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Untuk memorinya saya akan atur ke 4096. Nah, CPU-nya kita tambahkan jadi 2. Nah, lanjut. Untuk di bagian sini saya akan untuk size-nya saya akan menambahkan 50. Nah, setelah selesai kita finish. Nah, di sini kita ganti storage-nya dengan Nah, untuk networknya saya menggunakan NAT. Nah, untuk video memorinya saya ganti ke 128 MB. Oke. Nah, setelah itu kita mulai ulang. Baik, di sini kita pilih try or install Ubuntu. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Kita pilih bahasa dulu. Di sini saya akan memilih bahasa Indonesia. Nah, setelah itu lanjut, karena di sini kita karena di praktikum 1 ini kita menginstal Linux Ubuntu, maka kita pilih ini. Kita pilih pasang. Nah, di sini kita bahasa di sini Inggris saja ya. Kita lanjut. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini kita pilih pasang sekarang.
Nah, kita pilih lanjut. Nah, kemudian di sini kita pilih lanjut. Nah, lalu di sini kita masukkan nama. Terus lanjut kita masukkan sandi. Di sini yang simple saja supaya mudah diingat. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut. Nah, di sini sudah masuk ke proses pemasangan. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, di sini pemasangan sudah selesai. Nah, untuk
untuk dapat memakai sistemnya, kita nyalakan ulang. Nah, sekarang sudah muncul akun kita yang tadi. Kita masukkan sandi. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita lewati. Lanjut. Nah, selesai. Baik, kita lanjut pada praktikum kedua, yaitu manajemen proses. Baik, pertama-tama di sini kita masukkan perintah psaux untuk melihat proses yang berjalan. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut masukkan perintah sleep 100 dan untuk menjalankan proses di background, enter. Nah, di sini muncul PID-nya. Kemudian untuk menghentikan proses yang berjalan di background, kita masukkan perintah kill, kemudian masukkan PID-nya 43 47 lalu enter. Nah, di sini perintah yang berjalan di background akan berhenti. Lalu untuk melihat proses yang berjalan secara real time, kita masukkan perintah top dan enter. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Baik, kita lanjut, Ctrl C. Kemudian kita masukkan perintah nice min n 10 sleep 200 untuk menjalankan proses di background selama 200 detik dengan CPU yang lebih rendah. Dan enter. Nah, di sini akan muncul kembali PID-nya. Kemudian untuk menghentikan proses yang berjalan di background, kita masukkan kembali perintah kill 43 49 lalu enter. Nah, di sini proses yang berjalan di background akan berhenti. Baik, untuk praktikum kedua sampai di sini saja. Kita akan lanjut pada praktikum ketiga. Baik, di sini kita masuk pada praktikum ketiga, yaitu manajemen memori. Pertama-tama kita masukkan perintah free min m untuk melihat memori. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Memori 3916, swapnya 3897, dan ini free-nya. Kemudian kita lanjut perintah vm stat untuk melihat penggunaan memori. Enter. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Dan kita lanjut untuk menguji penggunaan RAM, kita masukkan perintah stress min vm 1 min vm min byte 512 m. Enter. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk melihat
swap yang aktif, kita masukkan perintah swapon show, enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk menonaktifkan swap, kita bisa masukkan perintah sudo swap off min a, ini untuk menonaktifkan swapon. Tapi kita lanjut saja. Kita cek kembali penggunaan kita cek kembali memori free min m, enter. Nah, di sini sudah berbeda ya, kita bisa lihat perbedaannya. Oke, baik, untuk praktikum 3 selesai. Kita akan lanjut pada praktikum keempat. Baik, di sini kita lanjut pada praktikum keempat, yaitu manajemen file. Mana di sini kita akan membuat direktori baru. Teman-teman, kita masukkan perintah kadir terus nama direktori. Dan selanjutnya kita buat file baru, touch hamita garing file 1.txt, enter. Nah, langkah selanjutnya untuk melihat file yang kita buat, kita masukkan perintah ls min l hamita, baru enter. Nah, kita bisa lihat di sini tampilannya. Di sini sudah ada file yang kita buat sebelumnya. Nah, lanjut, untuk mengubah hak akses, kita masukkan perintah chmod 755 hamita file 1.txt dan enter. Nah, kemudian untuk masuk pada halaman direktori, kita menggunakan perintah cd hamita. Nah, kita sudah masuk, dan kita akan mengubah nama file yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, untuk mengubah nama file, kita masukkan perintah mf file 1.txt. Nah, kemudian kita masukkan nama file baru meta.txt, enter. Nah, untuk melihat kembali apakah file yang kita buat sebelumnya sudah berganti nama, kita keluar dulu dan enter. Nah, di sini kita lihat, untuk melihat file yang kita buat apakah sudah berganti atau belum, kita masukkan perintah ls min l hamita dan enter. Nah, kita lihat di sini nama yang kita buat sebelumnya sudah berganti. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke direktori. Di sini saya akan menghapus file yang ada di direktori. Itu kita masukkan perintah rm meta.txt. Baik, lalu kita enter. Nah, sini kita keluar dulu, enter. Nah, untuk melihat apakah file yang kita buat sudah terhapus atau belum, kita masukkan perintah s min l hamita, enter. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Di dalam direktori yang
kita buat sebelumnya, filenya sudah terhapus. Baik, untuk praktikum 4 sampai di sini. Kita akan lanjut pada praktikum kelima. Baik, kita di sini lanjut ke praktikum 5, yaitu manajemen file cell, di mana kita akan membuat file cell script, mengisi perintah di dalamnya, memberikan hak eksekusi, dan menjalankan program cell pada sistem operasi Linux. Pertama, kita buat dulu file cellnya. Masukkan perintah touch dari hello sh, enter. Kemudian untuk melihat file yang kita buat, kita masukkan perintah ls -l remeta. Nah, di sini sudah ada, dan kita lanjut masuk ke directory. Nah, di sini kita sudah masuk. Kemudian kita masukkan perintah nano hello. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Kemudian kita edit. Kita simpan. Nah, kemudian di sini untuk memberikan hak akses eksekusi, kita masukkan perintah chmod +x, enter. Lalu kita jalankan program shell dengan masukkan perintah hello enter. Nah, di sini sudah muncul apa yang kita ketik tadi pada halaman nano. Nah, baik, untuk praktikum kelima sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke praktikum 6. Baik, kita lanjut pada praktikum ke-6, yaitu konfigurasi jaringan, di mana kita akan mengkonfigurasi alamat IP, netmask, gateway, dan DNS-nya. Dan kita juga akan melakukan pengujian koneksi jaringan. Baik, pertama kita akan melakukan konfigurasi alamat IP, netmask, dan gateway-nya dengan perintah sudo nano etc network interface, enter, masukkan password, enter lagi. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya. Di sini sudah saya isi dengan alamat IP-nya 192.168.1.10. Kemudian netmasknya 225.225.225.0, dan untuk gateway-nya 192.168.1.1. Dan kita kembali. Nah, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi DNS-nya dengan perintah resolve tl status.
Enter. Nah, di sini kita lihat DNS servernya. Kemudian kita lanjut untuk mencoba konfigurasikan dengan perintah sudo nano etc resolve conf dan enter. Nah, di sini kita lihat di bagian name servernya kita ganti dengan 180.250.245.141 dan kita save. Kita kembali. Nah, selanjutnya kita uji akses jaringannya. Perintah ping firefox.com. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba cek di Firefox-nya. Nah, jika tampilannya seperti ini maka berhasil. Dan kita lanjut. Di sini kita coba uji akses kembali ya. Nah, bisa kita lihat. Baik, sekian untuk praktikum ke-6. Kita akan lanjut pada praktikum ke-7. Baik, kita lanjut pada praktikum ke-7 yaitu konfigurasi keamanan, di mana sistem Linux meliputi pengaktifan firewall, konfigurasi layanan SSH, pengaturan sel Linux, dan pengujian keamanan sistem. Nah, pertama kita masuk pada konfigurasi firewall, yaitu untuk mengaktifkan sudo uvw sudah terpasang atau belum, kita gunakan perintah sudo apt install uvw, enter, masukkan password. Nah, kemudian kita lanjut dengan mengaktifkannya. Kita aktifkan dengan perintah sudo uvw enable. Nah, di sini sudah aktif ya. Sudah aktif. Kemudian kita lanjut untuk mengizinkan koneksi SSH-nya agar tidak terputus. Kita masukkan perintah sudo uvw allow ssh. Nah, selanjutnya kita masuk pada file SSH, kita edit. Kita masukkan, sebelum itu kita masukkan perintah sudo nano etc ssh discord config, enter. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini saya sudah masukkan port 22, permit login, password dan pukenya. Kemudian kita simpan ya. Nah, kita kembali. Kemudian selanjutnya
saya sudah mengisinya dengan Linux permissive dan Linux tipe targeted. Kemudian kita enter, lalu kita kembali. Nah, langkah selanjutnya kita uji akses dari luar. Untuk mengujinya, pastikan SSH server kita terpasang. Kita masukkan perintah sudo apt update SSH. Sudo apt update, enter. Sini sudah selesai. Kemudian kita install dengan perintah sudo apt install open ssh server min y, enter. Nah, untuk memastikan apakah open SSH-nya sudah berjalan atau belum, kita masukkan perintah sudo systemctl sudo systemctl status. Nah, sini bisa kita lihat sudah berjalan ya. Kita masukkan kembali sudo, kita ulang kembali sudo systemctl status ssh, enter. Nah, di sini bisa kita lihat sudah selesai. Kemudian kita lanjut pada kita coba pada perangkat kita sendiri. Saya akan masukkan perintah ssh mita localhost, masukkan password dan lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat waktu loginnya tercatat. Nah, kemudian lanjut kita untuk mengecek keamanan loginnya, kita masukkan perintah sudo tail var log log, enter. Password,
sini sudah terlihat tanggalnya, bulannya. Baik, untuk praktikum ke-7 selesai sampai di sini. Kita akan lanjut pada praktikum ke-8. Baik, kita lanjut pada praktikum ke-8, yaitu backup dan restore data, di mana kita akan backup dan merestore pada sistem operasi Linux dengan menggunakan perintah tar, sehingga data dapat diamankan dan dikembalikan. Nah, langkah pertama kita masuk pada halaman direktori. Masukkan perintah ls, kemudian enter. Nah, di sini kita lihat ada beberapa direktori. Terus saya di sini akan melakukan backup pada direktori Hamita. Jadi kita masukkan perintah sudo tar cf, saya makan mita titik tar titik gz, kemudian kita masukkan nama direktori kita Hamita, enter. Nah, kemudian untuk melihat kita masukkan kembali perintah ls. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada. Kemudian lanjut, saya di sini akan menghapus direktori Hamita. Kita masukkan perintah sudo rm masukkan di sini nama direktori yang akan kita hapus, kemudian enter. Dan untuk melihatnya apakah sudah terhapus atau belum, kita masuk kembali pada perintah ls. Nah, di sini bisa terlihat nama direktori dari Hamita tadi sudah terhapus ya. Kemudian untuk mengembalikannya, kita masukkan perintah sudo tar xcf mita titik tar gz. Nah, untuk melihat apakah sudah kembali atau belum, kita masuk kembali ke perintah ls. Nah, di sini kita lihat sudah kembali ya. Ini sudah kembali direktori yang kita hapus sebelumnya tadi, sudah kita backup, sudah kita restore. Kemudian lanjut kita uji backupnya. Masukkan kembali perintah ls. Kemudian masukkan cd Hamita. Kita masuk ke halaman direktori, kemudian enter. Kemudian kita masukkan perintah ls -l untuk melihat. Nah, sini bisa kita lihat halaman direktorinya. Oke, baik, untuk praktikum ke-8 selesai. Baik, di sini kita lanjut pada praktikum ke-9, yaitu konfigurasi web server. Di sini kita akan melakukan instalasi, konfigurasi, dan pengujian web server serta mengenal konfigurasi dasar keamanan menggunakan SSL dan TLS. Nah, di sini pertama kita akan melakukan instalasi web server. Kita masukkan perintah sudo apt get
sudah selesai, kita lanjut menginstal. Masukkan perintah sudo apt get install apache. Nah, sudah selesai menginstal. Kita lanjut konfigurasi web server. Itu kita akan buka file konfigurasi utama dengan perintah sudo nano etc apache 2 apache conf, enter. Nah, sini bisa kita lihat terbuka ya, ini bisa terbuka ya. Nah, untuk di bagian sini kita tambahkan server name localhost, kita tambahkan ini, kemudian lanjut, kemudian kita restart Apache agar konfigurasi terbaca dengan perintah sudo systemctl apache sudo systemctl restart apache. Nah, kemudian kita lanjut cek di bagian Firefox. Localhost. Kemudian kita enter. Nah, kita lihat di sini bisa ya. Baik, kemudian kita lanjut uji keamanan web yang telah kita buat sebelumnya. Kita masuk pada folder web server dengan perintah cd var www.html dan enter. Nah, kita sudah masuk. Di sini kita buat file HTML baru. Itu sudo nano index .html. Nah, karena di sini sudah ada, kita akan tambahkan web di sini. Oke. Nah, di sini saya akan menambahkan satu berhasil. Ini halaman web saya. Selesai. Kemudian kita simpan.
dan kita uji kembali di Firefox-nya. Nah, di sini sudah dilihat. Dan kita lanjut. Kita keluar dulu ya. Keluar lagi. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi SSL. Ya, pertama kita aktifkan modul SSL dengan perintah sudo a2 nmod SSL. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut untuk mengaktifkan SSL default dan perintah sudo a2 site default SSL enter. Nah, setelah selesai kita restart kembali Apache dengan perintah sudo systemctl restart Apache. Nah, setelah itu kita akses kembali di Firefox-nya. Kita masukkan perintah Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Namun tidak usah panik karena itu adalah hal yang wajar di praktikum. Nah, sekian untuk praktikum ke-9. Kita akan lanjut ke praktikum ke-10. Baik, kita lanjut pada praktikum ke-10 yaitu konfigurasi database server. Di sini kita akan melakukan instalasi, konfigurasi, dan pengujian database server serta melakukan proses backup database untuk menjaga keamanan data. Baik, langkah pertama kita akan melakukan instalasi MySQL dengan perintah sudo Nah, setelah selesai kita akan menginstal MySQL server. Masukkan perintah sudo
apt install Nah, setelah selesai kita akan cek statusnya apakah sudah aktif atau belum. Misalkan perintah sudo systemctl status MySQL. Nah, bisa kita lihat di sini sudah aktif. Kita lanjut. Kemudian kita akan masuk pada konfigurasi database server. Sebelum itu kita masukkan perintah kemudian kita untuk konfigurasinya, nah pada bagian bin address kita ubah Setelah selesai kita kembali, kita simpan. Nah, lanjut kita restart MySQL nya. Masukkan perintah sistem kemudian kita lanjut. Kita lanjut pada uji database server. Kita masuk dulu ke MySQL. Nah, sini kita sudah masuk. Kemudian untuk melihat daftar database-nya, kita masukkan perintah show database. Nah, kita bisa lihat di sini untuk daftar database-nya. Kemudian kita keluar dulu. Exit. Nah, di sini kita sudah keluar. Lanjut, kita akan konfigurasi database dengan perintah sudo MySQL dan praktikum praktikum.
Setelah itu kita cek apakah backupnya berhasil atau tidak. Kita masukkan perintah back praktikum. ls backup praktikum titik SQL. Nah, di sini sudah muncul. Baik, untuk praktikum 10 sudah selesai. Terima kasih. Baik, kita lanjut pada praktikum 11, yaitu konfigurasi mail server, di mana di sini kita akan melakukan instalasi, konfigurasi, dan pengujian mail server, serta mengenal konfigurasi dasar untuk meningkatkan keamanan email. Nah, pertama di sini kita akan menginstal mail servernya atau postfix-nya. Nah, kita masuk dengan perintah apt get install postfix, enter. Nah, di sini sudah proses penginstalan. Kemudian kita pilih situs internet. Enter. Di sini kita ubah namanya ya. Di sini saya akan menggunakan mail server lokal. Kemudian enter. Nah, di sini proses penginstalannya sudah selesai. Kita lanjut pada konfigurasi mail server. Sebelum itu kita masuk dulu pada file postfix-nya atau mail servernya dengan perintah sudo nano etc postfix min cf. Nah, kita sudah masuk di bagian hostname-nya. Kita ganti dengan nama yang tadi kita masukkan di server, itu mail server lokal. Lanjut di bagian sini kita hapus yang
kita hapus. Nah, lanjut lagi di bagian sini kita ganti dengan IPv4. Nah, setelah selesai kita simpan, Ctrl O. Terus kita lanjut. Sekarang kita restart postfixnya dengan perintah sudo systemctl restart postfix enter. Nah, kita sudah selesai merestartnya. Kemudian kita masuk pada uji mail server. Namun sebelum kita menguji, kita install dulu MailUtils-nya. Kita install MailUtils-nya dengan perintah sudo apt get install MailUtils. Nah, sudah selesai. Kita lanjut, kita coba kirim pesan. Kita coba untuk mengirim pesan dengan perintah ini pesan uji coba. Mail kemudian kita masukkan tes email server. Terus kita masukkan nama, kemudian enter. Nah, untuk melihat apakah emailnya sudah kita terima atau belum, kita masukkan perintah, kita masuk ke mail. Nah, tekan 1 untuk melihat. Nah, di sini sudah muncul pesannya kita sudah terima ya. Nah, kita lanjut, kita keluar, masukkan queue. Nah, di sini kita sudah keluar. Kemudian kita lanjut pada konfigurasi spam assassin. Sebelum kita masuk, kita install dulu spam assassin-nya dengan perintah sudo apt install spam assassin dan enter. Nah, di sini proses menginstal. Nah, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke file konfigurasi ini spam assassin. Kita masukkan perintah sudo nano etc default
spam assassin, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada option create. Kita simpan dan enter, kita keluar. Nah, lanjut di sini. Sebelum kita jalankan spam assassinnya, kita restart terlebih dahulu dengan perintah sudo systemctl restart spam assassin. Oke. Kita restart dulu. Nah, ini sudah di restart. Kita masukkan perintah sudo systemctl status spam assassin. Nah, ini untuk melihat status spam assassinnya apakah sudah aktif atau belum. Lanjut. Nah, bisa kita lihat di sini untuk spam assassinnya sudah aktif ya. Nah, kita bisa lihat sudah aktif. Oke, baik, untuk sekian untuk praktikum 11. Terima kasih.